Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis di atas memiliki 3 pesan yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya ini, yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Jadi takwa ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan oleh seorang ulama yang mensyarahkan hadis ini. Dia mengatakan, tarku ma harramallahu ta'ala wa ada'u ma afradallahu. Orang bertakwa itu dia meninggalkan segala yang Allah haramkan kepadanya dan dia melakukan sesuatu yang Allah pardukan kepadanya. Melakukan segala sesuatu karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia melaksanakan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena dia ingin mendapatkan label dari orang lain atau sandaran kepada dirinya sebagai orang yang saleh, tetapi dia ingin mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita melaksanakan sholat Jumat, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita beriktikaf. Kita lakukan ini bukan karena kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kenapa? Karena kita merasa ini adalah suatu kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan jika kita melakukan perintah Allah, Allah ridho kepada kita. Allah senang dengan kita. Sehingga kita lakukan suatu kewajiban itu, kita lakukan keparduan-keparduan yang Allah perintahkan kepada kita, bukan karena kita ingin mendapatkan nilai dari orang lain. Begitu juga dengan suasana. Bukan kita lakukan karena suasana dan keadaannya memungkinkan, bukan. Tetapi saya lakukan ini karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika saya melakukan perintah ini, niscaya mudah-mudahan Allah meridho kepada kita. Jadi orang yang bertakwa itu selalu ditautkan atau selalu dikaitkan apa yang ia lakukan, baik itu ibadah yang secara zahir maupun ibadah-ibadah yang lain, dia selalu kaitkan ini merupakan perintah Allah dan saya lakukan ini karena saya ingin mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Begitu juga dia tarkul haram. Dia meninggalkan sesuatu perbuatan-perbuatan haram, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan kezaliman yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia takut kepada sesuatu. Dia tahan lisannya untuk tidak membicarakan aib orang lain. Bukan karena takut kepada orang itu jika orang itu tahu bahwa dia membicarakannya, tetapi dia takut lisannya itu nanti mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan tangannya untuk tidak mencuri, tidak korupsi, tidak mengambil hak orang lain, atau tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa membahayakan orang lain atau menyengsarakan orang lain. Dia lakukan itu bukan karena dia takut dengan atasan, bukan karena dia takut dengan hukum-hukum yang diatur oleh negara, bukan. Tetapi dia meninggalkan itu karena dia tahu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak melakukannya. Ini bukti bahwa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sendiri,
dia mampu menahan dirinya tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dalam keadaan ramai dia tidak melakukan perbuatan yang buruk, bukan karena takut aibnya dibicarakan oleh orang lain, bukan, tetapi karena dia merasa dia selalu diawasi oleh Allah dan dia tahu bahwa itu adalah melanggar aturan Allah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tinggalkan. Nah, orang semacam ini itulah yang disebut dengan al-muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta. Dalam keadaan apapun dan dalam keadaan kondisi apapun, dia lakukan perbuatan ketakwaan itu karena ia ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan penilaian dari orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian pesan Rasulullah SAW yang kedua, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wahai Muaz, kata baginda Muhammad SAW, atbi sayyi'atal hasanah, ikuti perbuatan burukmu itu, iringi perbuatan burukmu itu dalam keseharianmu itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan burukmu. Apa perbuatan baik yang bisa menghapus perbuatan-perbuatan buruk kita? Selama dosa itu tidak berkaitan dengan sesama hak manusia, dan dosa itu bukan dosa yang disebut dengan dosa besar, maka dosa itu akan dihapus dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang pertama, dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Setiap kali kita melakukan kesalahan, iringi kesalahan itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang manusia itu pasti lalai dan pasti melakukan kemaksiatan dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insan mahallul khata' wan nisyan, kata baginda Muhammad SAW. Manusia itu tempat salah dan lupa. Oleh sebab itu pada saat kita melakukan kesalahan, iringi dengan istighfar. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Begitu juga dengan sholat. Disebutkan di dalam hadis, di antara sholat dan sholat itu, maka akan menghapus dosa-dosa di antara sholat itu. Tadi pagi kita melaksanakan sholat subuh. Jika dari subuh menjelang zuhur, menjelang sholat Jumat ini ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, selama kesalahan itu tidak menyangkut hak orang lain, dan selama kesalahan itu bukan dosa besar yang kita lakukan, maka sholat zuhur kita ini, sholat Jumat kita kali ini akan menghapuskan dosa-dosa kita dari jarak pagi tadi yang kita lakukan sholat subuh. Maka iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah, bergaullah, bersosiallah dalam kehidupan keseharian yang kita bi khuluqin hasan, dengan akhlak-akhlak yang baik. Begitu banyak akhlak yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Begitu banyak contoh suri tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berakhlaklah kepada manusia, karena akhlak itu akan mencerminkan siapa dirimu dan seberapa tingginya keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin tinggi imannya, semakin tebal imannya, semakin mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarhamun nas, lam yarhamullah. Orang yang tidak berkasih sayang, balas asih, dan tidak memberikan kedamaian di antara umat manusia kepada tetangganya, kepada saudaranya, la yarhamuhullah, maka mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kesempatan kali